Studio Promkes Bigman semakin mencari tangani, wabah jadi terkendali. Seneng banget nih hari ini aku, Maharani, untuk pertama kalinya ke Studio Bigman ini untuk membawakan segmen baru kita. Apa ya? Penasaran nggak? Nah, tadi udah dibocorin sedikit dari tagline-nya. Itu adalah Lincah. Selamat datang di Lincah. Nah, penasaran kan? Lincah itu apa sih, teman-teman? Nah, Lincah itu adalah kenali informasi untuk cegah wabah. Jadi Lincah ini merupakan salah satu program perwujudan dari programnya Gesit KLB atau Gerakan Siaga Penyakit Potensial KLB yang khusus dibuat oleh program surveillance. Nah, nantinya di Lincah hari ini dan episode-episode setelahnya nih, kita banyak banget kasih informasi penyakit-penyakit potensial KLB untuk teman-teman di rumah, cara pencegahannya dan cara pengendaliannya juga. Nah, untuk episode perdana kali ini kita akan ngebahas apa ya? Penasaran nggak? Nah, tadi aku udah nyinggung tuh tentang penyakit KLB, penyakit wabah. Nah, apa sih sebenarnya bedanya? Dan mereka tuh sama atau beda? Hari ini aku juga nggak akan ngomong atau ngobrol-ngobrol sama kalian sendirian. Aku akan bawa bintang tamu yang expert dan jago di bidangnya. Kita sambut langsung ya, Mbak Aulia. Halo. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak Maha. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, cantik kan bintang tamu aku hari ini. Nah, katanya nih Mbak, tak kenal sama kata sayang cenah ya. Jadi kita kenalan dulu nih sama Mbak Aul. Silakan Mbak. Oke, hai Sobat Gesit semuanya. Perkenalkan, saya Latif Aulia. Saya seorang epidemiolog kesehatan di Puskesmas Kecamatan Menteng. Di sini saya berada di bawah program P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Khususnya saya memegang program surveillance. Jadi kita bisa panggilnya siapa nih, Mbak Aul? Boleh Mbak Aulia aja. Mbak Aulia ya. Nah, hari ini nih Mbak Aul akan nemenin aku bincang-bincang selama sejam ke depan ya. Panjang ya. Untuk membahas tentang penyakit-penyakit KLB dan wabah. Nah, Mbak, tadi aku udah singgung ya tentang apa itu penyakit-penyakit potensial KLB, tentang wabah juga. Nah, sebenarnya tuh mereka tuh sama atau berbeda sih, Mbak? Coba bisa jelasin ke kita semua nih. Oke Mbak Maha, jadi KLB ini atau kejadian luar biasa dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan outbreak, merupakan suatu kondisi kesehatan di mana berjangkitnya suatu penyakit menular yang meningkat drastis dan secara nyata gitu ya di masyarakat. Contohnya bisa kita lihat seperti kita tahu semua dengan pandemi COVID-19 ya. Awal mula dulu ditemukan di mana? Di Wuhan. Nice, benar. COVID-19 dulu awalnya dinamakan dengan pneumonia Wuhan ya, ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Waktu itu awal-awal hanya beberapa penderita saja. Nah, ketika awal-awal baru ditemukan saja itu sudah disebut dengan KLB atau outbreak di kota Wuhan-nya. Nah, jika KLB atau outbreak ini tidak ditangani dengan baik, maka penyakit ini dapat menyebar lebih luas lagi dan levelnya sudah meningkat menjadi wabah atau epidemi gitu ya. Jadi kalau KLB tadi lingkup areanya mungkin hanya sebatas kota atau kabupaten saja gitu. Tapi ketika sudah menyebar lebih luas, nanti tingkatannya berubah menjadi wabah atau epidemi. Nah, epidemi ini jika tidak ditangani lagi dengan serius akan naik lagi, akan menyebar ke negara-negara lain, bahkan antar benua yang kita kenal dengan pandemi ya atau epidemi global. Nah, kalau wabah itu contohnya pernah terjadi di Indonesia juga. Waktu itu pernah terjadi wabah flu burung ya tahun 2003 maaf. Nah, itu pernah terjadi wabah atau epidemi flu burung. Kemudian jika tidak ditangani dengan baik maka akan meningkat menjadi pandemi ya. Jadi kita semua sudah tahu dan merasakan sendiri pandemi COVID-19 yang sudah lumayan lama ya, 3 tahun kita jalani itu. Nah, wacananya juga pemerintah nanti akan mencanangkan statusnya menjadi endemi ya. Jadi endemi ini adalah stage terakhir atau tahap akhir dari penyakit wabah gitu. Endemi ini terjadi di mana masyarakat sudah mampu beradaptasi dengan baik mengenai penyakit itu gitu ya. Jadi bisa dikatakan sudah
sudah mempunyai antibodi atau respon yang baik terhadap penyakit tersebut. Maka ini dibuktikan juga dengan angka kesakitan dan kematian yang menurun gitu. Nah, angka kesakitan yang menurun dibuktikan dengan menurunnya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan juga pasien yang meninggal gitu, sudah makin sedikit lah gitu ya. Nah, kita doakan saja semoga cepat pemerintah mencanangkan statusnya menjadi endemi gitu. Ya, semoga kita bisa beraktivitas kembali ya, walaupun sekarang juga masih normal-normal aja gitu kan. Cuma kan statusnya masih pandemi ya. Masih transisi menuju endemi, Mama. Iya. Nah, berarti tadi udah dijelasin KLB dan wabah itu adalah stage ya. Sebelum terjadinya pandemi dan endemi tadi. Nah, tadi Mbak Aul udah singgung penyakit-penyakitnya, ada flu burung gitu, ada COVID juga. Nah, selain dua ini Mbak, apalagi sih penyakit-penyakit yang ternyata kita tuh nggak nyangka gitu, kalau misalkan ternyata dia bisa penyebab atau penyumbang KLB yang ada di dunia ini Bapak? Ya, Mama, sebenarnya ada banyak ya, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 nomor 1501. Ada beberapa penyakit yang ditetapkan pemerintah yang berpotensi menimbulkan wabah gitu. Nah, penyakit-penyakit itu seperti DBD, kolera, pes, leptospirosis, campak, antraks, polio dan lain sebagainya. Itu ada banyak gitu penyakit potensi yang sebenarnya berpotensi menimbulkan wabah di sekitar kita. Nah, tapi di luar itu pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan memprioritaskan pada penyakit-penyakit khusus yang lebih spesifik lagi yang dinamakan dengan PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, PD3I ini meliputi campak rubella, kemudian difteri, pertusis, kemudian polio dan juga tetanus neonatorum. Nah, kita berharap jangan sampai penyakit-penyakit ini nanti muncul kembali di masyarakat dan amit-amit ya kita jangan sampai mengalami pandemi untuk yang kesekian kalinya gitu ya. Amin, gitu. Amin. Berarti jadi tadi ada banyak ya penyakit-penyakit potensial KLB, tapi di Indonesia sendiri difokuskan di namanya PD3I gitu, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berarti imunisasi itu adalah salah satu pencegahan ya Mbak ya? Ya, betul sekali Mama. Jadi wabah atau KLB ini sebenarnya dapat kita kendalikan gitu ya. Dalam arti kita dapat mencegah agar pandemi COVID tidak terulang lagi dengan penyakit yang lain gitu. Caranya dengan apa? Dengan melakukan imunisasi rutin atau imunisasi dasar gitu ya. Itu jadi orang tua nih, para orang tua khususnya yang punya balita nih harus mengecek betul-betul nih apakah anak-anak kita sudah terlindungi dengan imunisasi dasar gitu, Maha. Jadi imunisasi ini kalau masyarakat sudah cakupan imunisasinya sudah merata gitu, nah KLB atau wabah juga otomatis dapat dikendalikan gitu ya, karena masyarakat sudah kebal terhadap penyakit-penyakit tersebut gitu. Beda halnya dengan wilayah yang cakupan imunisasinya belum rata gitu. Jadi ada individu yang belum kebal terhadap penyakit dan terkena gitu, akhirnya muncul outbreak atau KLB. Ini contohnya seperti kasus polio di Kabupaten Pidi Aceh waktu akhir tahun lalu ya, ditemukan satu kasus saja itu sebenarnya sudah menjadi KLB atau outbreak di wilayah Aceh, Pidi Aceh tersebut gitu. Nah, selain melakukan imunisasi dasar Mbak Maha, ada juga nih hal yang harus kita lakukan untuk mencegah tuh. Jadi kita kalau misalkan menemukan penyakit-penyakit potensial wabah di sekitar kita, jadi harus langsung berobat tuh, harus langsung dilaporkan ke petugas kesehatan setempat. Nanti sesuai SOP, petugas kesehatan akan melakukan isolasi atau karantina penderitanya gitu, Maha. Jadi penyakit potensial wabah itu kan tadi banyak ya kita sebutin ya. Tentu untuk pencegahannya berbeda-beda karena penyebabnya juga berbeda. Ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang virus, itu berbeda-beda. Tapi yang jelas untuk yang penting dilakukan ketika ditemukan penyakit potensial wabah ya tentu harus isolasi atau karantina ketika terkonfirmasi positif gitu ya. Nah,
Itu sih, jadi harus pelaporan secara dini dan cepat itu adalah kunci utama untuk mengendalikan wabah gitu. Jadi semakin cepat dilaporkan, tentu penanganannya juga akan lebih cepat, kemudian dapat dilakukan isolasi dan terhindar dari wabah karena tidak tersebar di masyarakat. Jadi selain tadi ada imunisasi, yang paling penting juga nih yang bisa masyarakat lakukan gitu ya adalah pelaporan gitu. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang punya misalkan di keluarganya ada ibunya sakit, ada gejala-gejala menjurus ke penyakit-penyakit potensial KLB, bisa langsung dilaporin ke puskesmas. Kalau sekarang kan Mbak mungkin agak ribet ya, saya nggak punya waktu gitu. Nah, Puskesmas Kecamatan Menteng sendiri punya nggak nih inovasi atau misalkan punya nggak nih platform gitu yang bisa untuk teman-teman masyarakat atau mengakses lainnya untuk mengakses pelaporannya itu gimana? Ya, gini Mama. Jadi kita punya namanya website Gesit KLB ini namanya ya. Gesit KLB merupakan gerakan siaga penyakit potensial KLB. Nah, ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat nih Mbak Maha nih. Nanti tinggal scan barcode-nya atau tinggal klik bit.ly yang ada di bawah ini. Kemudian nanti di situ muncul beberapa informasi tentang wabah gitu. Banyak penyakit-penyakit di situ yang potensial wabah Mbak Maha. Jadi nanti kita tahu penyakit-penyakit apa saja sih yang ternyata ini berisiko menimbulkan wabah gitu ya. Nah, kalau gejalanya juga muncul di situ. Nanti kalau misalkan masyarakat ataupun klinik-klinik atau fasilitas kesehatan setempat gitu ya menemukan kasus-kasus ini gitu, nanti dapat segera dilaporkan juga di web ini gitu. Nanti diklik di menu kiri atas ada menu pelaporan kasus Mbak Maha. Di situ nanti tinggal diisi identitas pelapor, identitas pasien dan data lain yang diminta. Nanti laporannya otomatis akan kita tindak lanjuti gitu. Nanti akan segera kita lakukan penyelidikan epidemiologi apakah benar ini penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah gitu. Mantap banget ya sekarang inovasinya terdepan banget nih gitu. Jadi nggak ada tuh namanya yang saya nggak lapor atau misalkan kayak vaskesnya nggak datang gitu. Yang gimana vaskesnya mau datang ya orang nggak ada laporan ya dari masyarakatnya gitu. Jadi ini juga bisa jadi pelaporan mandiri juga untuk masyarakat. Di mana tadi Mbak? Gesit KLB. Gesit KLB. Gitu. Nanti tinggal diklik aja nih. Di bawah ini atau mungkin di description box ya. Kan biasanya ada di sini. Oke. Nah, nggak kerasa nih Mbak Aul kita udah panjang lebar jelasin penyakit-penyakit KLB, penyakit-penyakit wabah gitu, dan cara pelaporannya juga tadi udah dijelasin. Makasih banget nih. Makasih banget ya Mbak Aul. Iya. Bermanfaat banget buat kita semua. Semoga abis ini teman-teman bisa langsung klik linknya, bisa disimpan linknya gitu. Siapa tahu jaga-jaga ada teman, ada keluarga yang punya gejala-gejala yang sama, langsung aja dilaporin ya. Dan untuk bincang-bincang kita selanjutnya gitu, aku juga nggak akan sendirian lagi. Nanti kita akan bawa lagi bintang tamu yang expert dan handal di bidangnya, dan nanti besok-besoknya siapa tahu kita bisa bahas-bahas lagi penyakit-penyakit potensial KLB yang lainnya secara mendalam lagi ya gitu. Sampai ketemu di bincang-lincah episode berikutnya. Semakin lincah ditangani, wabah jadi terkendali.